Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milani Pabatubara, INPM 2003090081 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Kesejahteraan Sosial kelas 7A pagi. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Luar Sekolah dan Pemberdayaan Masyarakat, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai bahan perkuliahan pendidikan di Indonesia. Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia, juga menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, mencakup lebih dari 17.000 pulau yang membentang sepanjang 3.181 di sepanjang khatulistiwa antara Samudra Pasifik dan India. Sekitar 87% penduduk Indonesia adalah Muslim, menjadikan Indonesia negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Hanya sekitar 10% dari populasi teridentifikasi sebagai Kristen dan sekitar 1,7% sebagai menganut agama Hindu. Namun, Indonesia dicirikan tidak hanya oleh disparitas regional atau ketimpangan wilayah yang dalam, tetapi juga oleh status sebagai negara berkembang yang sulit diatur dan masih dirusak oleh berbagai masalah sosial ekonomi. Untuk memenuhi potensi ekonominya secara penuh, Indonesia perlu meningkatkan pengeluaran publik, membangun infrastruktur, dan menjembatani kesenjangan pembangunan regional, mengekang korupsi, menjamin pemerintahan yang konsisten dan stabil, meningkatkan standar hidup dengan berinvestasi dalam perawatan kesehatan, pendidikan, dan sumber daya manusia. Tantangan dalam sistem pendidikan Indonesia berusaha menyediakan pendidikan inklusif dan berkualitas tinggi kepada warga negara seperti tingkat melek huruf yang jauh lebih rendah daripada negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tingkat pencapaian tersier juga sangat rendah. Presentasi penduduk berusia di atas 25 tahun yang mencapai gelar sarjana pada tahun 2016 hanya di bawah 9%, terendah dari semua negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yaitu ASEAN, dan menjadi tingkat pengangguran tertinggi di antara orang Indonesia yang berpendidikan di universitas. Universitas di Indonesia berkembang pesat tetapi masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Sejak pertengahan tahun 2000-an, Indonesia telah menerapkan berbagai reformasi pendidikan termasuk desentralisasi atau penyerahan wewenang sebagai sistem sekolah, peningkatan standar pelatih guru, dan peningkatan yang cukup besar dalam mendanai belanja pendidikan. Dalam hal ukuran dan ruang lingkup sistem pendidikan di Indonesia yang beragam telah menjadi jauh lebih seragam yang berkembang pesat sejak pertengahan abad ke-20. Jumlah sekolah menengah atas berlipat ganda dari 67.000 pada tahun 1974 menjadi lebih dari 146.000 pada tahun 2011. Sedangkan jumlah perguruan tinggi meningkat 3 kali lipat hanya dalam waktu 17 tahun dari 1.236 pada tahun 1995 menjadi 3.815 pada tahun 2012. Jumlah siswa SD melonjak dari 14,9 juta pada tahun 1970 menjadi 29,35 juta pada tahun 2016. Jumlah mahasiswa melonjak dari 2.800 menjadi sekitar 9 juta dalam rentang waktu yang sama. Terdapat sistem pendidikan di Indonesia yaitu pendidikan dasar, pendidikan wajib dan diberikan secara cuma-cuma untuk pendidikan dasar 6 tahun dan pendidikan menengah pertama 3 tahun. Sebelum pendidikan dasar, anak-anak dapat menghadiri persekolahan non-wajib yang ditawarkan oleh taman kanak-kanak swasta dan pusat penitipan anak serta penyedia pendidikan anak usia dini. Kurikulum terdiri dari mata pelajaran dasar seperti pendidikan agama, filsafat, dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni, dan pendidikan jasmani. Pemerintah Indonesia merevisi kurikulum sekolah nasional pada tahun 2013 untuk lebih menekankan pada pendidikan karakter moral dan pemikiran kreatif, yaitu kurikulum 13. Pendidikan menengah pertama.
Pendidikan menengah pertama berlangsung selama 3 tahun, yaitu kelas 7 sampai kelas 9, dan diakhiri dengan pemberian sertifikat kelulusan sekolah menengah pertama yaitu SMP. Siswa yang menyelesaikan pendidikan menengah pertama di sekolah yang berasal di bawah lingkup Kementerian Agama menerima sertifikat kelulusan Madrasah Tsanawiyah yaitu MTS yang setara. Kurikulum nasional sebagian besar mencakup mata pelajaran yang sama seperti di pendidikan dasar, tetapi juga menambahkan kelas sains tambahan dalam biologi, kimia, atau fisika, mata pelajaran ilmu sosial seperti sejarah dunia dan Inggris. Pendidikan menengah atas umum. Pendidikan menengah atas saat ini tidak wajib atau gratis, berlangsung 3 tahun yaitu kelas 10 hingga kelas 12. Kurikulum saat ini kurang menekankan pada hafalan dan ujian dibandingkan inkeransi sebelumnya. Ada juga program pendidikan informal bagi siswa yang tidak dapat mengakses sistem formal atau yang putus sekolah. Siswa-siswa ini tidak berspesialisasi, mereka diperiksa di 7 mata pelajaran dan mendapat sertifikat kesejahteraan sekolah menengah atas atau disebut dengan ijazah paket C setara dengan SMA, yaitu pendidikan menengah atas kejuruan. Pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan berlangsung dalam sistem sekolah formal maupun informal, dalam magang, program pelatihan berbasis kerja lainnya atau program pelatihan di balai latihan kerja dengan keterampilan pemerintah. Dalam sistem formal dimulai pada tingkat sekolah menengah dan ditawarkan oleh sekolah kejuruan sekuler yaitu SMK dan sekolah agama yaitu MAK. Program SMK mencakup kurikulum inti pendidikan umum yaitu termasuk matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, yang disebut mata pelajaran normatif seperti pendidikan agama dan PKM, serta mata pelajaran berorientasi kejuruan. Beberapa program mungkin menggabungkan magang dan komponen pelatihan praktis lainnya. Dan yang terakhir yaitu pendidikan lanjutan seperti sistem sekolah menengah. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia bersifat biner. Ini memiliki jalur akademis berorientasi peneliti dan jalur kejuruan atas atau profesional yang lebih terapan kerangka kualifikasi negara yang dibentuk pada tahun 2012 untuk memfasilitasi mobilitas antara program akademik dan pengakuan pembelajaran sebelumnya, mengembangkan subsistem yang berbeda dan bagaimana subsistem tersebut terkait. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.